Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sanawi SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Sri Wahyuni dengan NIM 2114-20049 dari kelas 1B Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejayaan dinasti Abbasiyah. Supaya teman-teman lebih tahu bagaimana kejayaan dinasti Abbasiyah itu, simak ya penjelasan berikut ini. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah ditandai dengan berdirinya bangunan peradaban Islam yang gemilang. Pada masa itu, perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan begitu pesat dan menakjubkan. Secara terperinci, berikut akan saya uraikan. A. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pengalihan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu, seperti buku-buku karya bangsa Yunani, Romawi, dan Persia. Begitu pula berbagai naskah yang ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika, seperti Mesopotamia dan Mesir juga menjadi perhatian. Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah ditentukan oleh dua hal, yaitu 1. Asimilasi bangsa Arab dan non-Arab. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih terdahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berjalan dengan efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, seperti pengaruh Persia sangat kuat di bidang pemerintahan, pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Buku-buku yang banyak diterjemahkan dalam bidang astronomi. Fase kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. B. Perkembangan peradaban dan tokoh-tokohnya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan, sehingga zaman ini sering disebut zaman keemasan dunia Islam. Berikut ilmu pengetahuan yang berkembang beserta tokoh-tokohnya. 1. Kemajuan ilmu tafsir dan hadis. A. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah terdiri atas tafsir bi al-Ma'sur, yaitu
Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Dan tafsir bi-ar-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Para ahli tafsir bi-al-ma'sur antara lain Jarir at-Tabari, Ibnu Atiyah al-Andalusi, As-Suda'i, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Adapun pada para ahli tafsir bi-ar-ra'yi antara lain Abu Bakar Asam, Abu Muslim bin Bahri Isfahani, Ibnu Zaru al-Asadi, dan Abu Yunus Abdus Salam. B. Ilmu hadis. Ilmu hadis dan pembukuan hadis juga berkembang. Pada awalnya, berbagai hadis dikoleksi oleh para ulama yang dikumpulkan bukan berdasarkan isinya, melainkan lebih menurut perawinya. Dalam perkembangan berikutnya, hadis disusun sesuai dengan isinya dan dibagi atas pasal-pasal atau bab-bab yang lebih khusus yang terkait dengan pembahasan fikih. Adapun keenam pengumpul hadis yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 2. Kemajuan ilmu agama. A. Ilmu kalam. Ilmu kalam lahir disebabkan oleh faktor adanya musuh Islam yang ingin melemahkan Islam dengan menggunakan filsafat serta hampir semua masalah termasuk masalah agama telah berubah pola rasa ke pola akal dan ilmu. Oleh sebab itu, para filsuf yang muncul adalah mereka yang mendukung atau membantah topik-topik ilmu kalam, tetapi dipengaruhi filsafat yang berkembang. Di antara pelopor dan ahli ilmu kalam ialah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Ad-Daham, dan Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian, 3 tokoh lainnya yang terkemuka adalah Al-Ghazali, Muhammad Abdul Qarim Syahristani, dan Fakhruddin Ar-Razi. B. Ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Tokoh pemikir terbesar ilmu fikih pada masa dinasti Abbasiyah adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. C. Ilmu tasawuf. Munculnya ilmu tasawuf ini dilatar belakangi oleh kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis, sehingga menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Kemudian, di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan pemikiran tasawuf. Situasi politik dan perdebatan kalam menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf. Tokoh sufi yang cukup terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Imam Al-Ghazali dan Al-Qusairi. 3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Ilmu kedokteran dan farmasi. Ilmu kedokteran dan farmasi pada masa dinasti Abbasiyah sangat menarik perhatian di kalangan umat Islam. Pada masa itu didirikan lembaga pelatihan pengobatan peninggalan Bizantium di Antioquia dan Haran di Suriah serta di Iskandaria, Mesir yang sudah melemah dibangkitkan kembali. Para dokter muslim yang terus-menerus memahami dan mengembangkan at-tib atau ilmu kedokteran, diantaranya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Hunain ibnu Ishaq, Ali Abbas, Ibnu Sina, Ibnu Zuhri, Ibnu Rusid, Abu Zakaria, dan Sabur bin Sahal. B. Ilmu perbintangan atau astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat,
sehingga pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun muncul tokoh astronomi Islam pertama, yaitu Muhammad Al-Fazani. Ada juga Musa Al-Khawarizmi, Abu Ma'syur Al-Falaki, Zabir Al-Batani, Raihan Al-Biruni. C. Ilmu pasti, riyadiyat atau matematika. Pada masa dinasti Abbasiyah juga berkembang ilmu pasti atau matematika dan cabang-cabangnya. Pada mulanya, ilmu matematika yang dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan India. Di antara tokoh ilmuwan muslim yang terkenal di bidang matematika adalah Sabit Qurrah Al-Hirani, Abdul Wafa, Musa Al-Khawarizmi, dan Umar Khayyam. D. Ilmu filsafat. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid telah dirintis berdirinya Baitul Hikmah atau Geraha Kebijaksanaan, menjadi pusat segala keilmuan. Pada masa Al-Ma'mun sangat mendukung penerjemahan, termasuk di dalamnya mempelajari ilmu filsafat. Di antara tokoh yang memberi andil cukup penting dalam perkembangan filsafat Islam yaitu Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Nasir Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, Abu Rayhan Al-Biruni, dan Ibnu Maskawi. E. Ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar sejarawan periode dinasti Abbasiyah mempelajari dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW atau sirah nabawiyah. Ada beberapa sejarawan muslim yang menulis tentang sejarah dan sirah Nabi, antara lain Muhammad bin Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, dan Muhammad bin Sa'ad. F. Ilmu geografi. Sebelum abad ke-12 Masehi, istilah geografi tidak pernah digunakan dalam literatur Islam. Saat itu hanya disebut bumi secara umum atau kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya. Baru pada abad ke-12 Masehi, istilah jugrafiyah atau geografi diperkenalkan oleh Az-Zuhri, filsuf dari Cordoba. Ahli ilmu geografi pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya Ibnu Khurdazabi, Al-Jahiz, Al-Biruni, Al-Balazuri, Yaqut bin Abdullah, As-Sirafi, dan Ibnu Battuta. C. Pusat-pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Para khalifah dinasti Abbasiyah telah menyiapkan beberapa fasilitas yang diberikan, yaitu membangun pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikmah, Majelis Munazarah, dan pusat-pusat studi lainnya. 1. Kota-kota pusat peradaban. A. Kufah, ialah ibu kota pertama dinasti Abbasiyah. B. Hirah, dipilih sebagai ibu kota kedua. C. Anbar, diperbarui oleh Abul Abbas As-Saffah dan dinamakan Hasimiyah. D. Baghdad, ibu kota negara kerajaan Abbasiyah. Baghdad merupakan kota yang makmur, maju, dan kaya dengan ilmu pengetahuan dan peradaban di Timur Tengah. E. Kar, kota pusat peradaban. Kota pusat peradaban perdagangan. Rusafa, tempat yang selamat dan aman bagi orang-orang yang mencari perlindungan, serta tempat pemakaman para khalifah dinasti Abbasiyah. Samaro, tempat contoh seni bangunan Islam bagi kota-kota lain. 2. Bangunan tempat pendidikan dan tempat peribadatan. A. Kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar dan menengah. B. Madrasah. Madrasah yang terkenal pada zaman itu adalah Nizamiyah. C. Majlis Muhadharah,
tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. D. Darul Hikmah sebagai perpustakaan. E. Masjid-masjid sebagai tempat beribadah. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang kejayaan dinasti Abbasiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.